Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat Lentera Islamic Education yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang pendidikan anak, Islamic parenting, di mana Nabi kita Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita sebagai seorang muslim mendidik anak kita. Karena semua itu telah diajarkan oleh beliau. Tinggal kita mau tidak mempelajari, membaca, sekaligus menerapkan semampu kita apa yang beliau ajarkan berkaitan dengan cara mendidik anak, yaitu dalam konsep agama kita, agama Islam. Tentu pada kesempatan video kali ini saya ingin mencoba melanjutkan pembahasan tentang parenting anak ini, yaitu dilihat dari sudut pandang agama Islam atau metode yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Pada video kali ini pembahasannya adalah bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim ketika kelahiran seorang anak. Apa sikap kita atas momen yang indah ini, kelahiran seorang anak? Apa yang harus kita lakukan? Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu berbicara tentang kelahiran seorang anak, ini adalah hadiah yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Karena kelahiran seorang anak adalah dambaan kita. Momen yang kita tunggu-tunggu. Sebab anugerah ini, nikmat ini hanya yang dikehendaki Allah lah yang diberikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah ini, nikmat yang besar ini pada seorang hambanya, maka tidak ada seorang pun yang mampu menahan nikmat ini. Sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki hambanya tertahan nikmat ini, maka tidak ada seorang pun yang dapat memberikannya. Artinya apa? Kelahiran seorang anak adalah anugerah yang Allah berikan kepada yang dikehendakinya. Sehingga kalau sudah waktunya diberikan, pasti akan ada kelahiran seorang anak itu pada kita. Sebaliknya, ketika Allah belum berkehendak, tidak memberikan anugerah ini, maka tidak ada satupun, seorang pun yang dapat memberikannya. Sebab banyak orang yang tidak mengetahui perihal kelahiran ini, sehingga karena lemahnya tauhid, lemahnya keimanan seorang pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia mencari wasilah-wasilah untuk kelahiran anak ini dengan cara-cara yang batil, dengan cara-cara yang salah. Lari ke dukun, lari ke peramal, lari ke tukang sihir dan lain sebagainya untuk mendapatkan anugerah besar ini. Maka
hal ini harus kita hilangkan. Kita harus yakin bahwa Allah lah yang memberikan ya, karunia, anugerah, hadiah istimewa ini kepada kita yang dikehendaki. Oleh karena itu, ya, banyak di antara hamba-hamba Allah, ya, satu pasangan yang dia menikah bertahun-tahun sampai tua tidak juga diberikan anak. Ada juga yang menunggu waktu yang lama, ya, 10 tahun pernikahan baru dikasih anak, 20 tahun pernikahan baru dikasih anak, bahkan ya 30 tahun baru diberikan anak. Ada juga yang dia langsung diberikan anak sehingga dia menunggu berbulan-bulan, artinya diberikan kehamilan, menunggu berbulan-bulan sampai 9 bulan, lahirlah seorang anak tapi dalam keadaan wafat. Lebih cepat diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menyedihkan, keguguran. Artinya belum dikehendaki. Ya. Dan ada juga yang diberikan dalam waktu yang cepat, kemudian terlahir dalam keadaan selamat. Dan dia tumbuh dewasa menjadi orang yang bermanfaat untuk keluarganya, agamanya, umatnya, dan untuk negara dan bangsa. Yang dia dambakan, berkeinginan agar ya dia diberikan anak yang soleh dan soleha, dan itu terrealisasi. Allah kasih. Ada yang seperti itu. Oleh karena itu, ya, bahwa kita harus yakin bahwa kelahiran seorang anak ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Anugerah yang Allah berikan kepada kita. Maka kita sebagai seorang muslim, orang yang beriman, orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang ya yakin kepada Nabi kita Muhammad SAW bahwa beliau telah menunjukkan jalan yang benar pada kita. Maka apa sikap kita? Sikap kita adalah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang besar ini. Bersyukur. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan anak pada kita. Maka kita harus bersyukur. Sebab dengan syukur inilah Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur atas nikmatku ini yang aku berikan kepada kamu, la azidannakum, maka pasti aku akan tambah nikmatku ini kepadamu. Sebaliknya, wala in kafartum, kalau kamu kufur, tidak mau bersyukur, ngeluh, ingat, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bersyukur, kita harus yakin bahwa Allah pasti menambah nikmat-nikmatnya kepada kita. Di antara bentuk tambahan-tambahan nikmat yang Allah berikan kepada kita apa? Contohnya, Allah memberikan anak kepada kita. Kemudian Allah jadikan anak kita ini anak yang soleh dan soleha, tumbuh dewasa dengan baik, perkembangan akalnya baik, kesehatannya baik, perkembangan tubuhnya baik, kemudian tumbuh menjadi dewasa, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang soleh dan soleha, bermanfaat untuk keluarganya, untuk agamanya, untuk umatnya. Ini adalah rentetan nikmat Allah, ya, tambahan nikmat Allah yang Allah berikan kepada orang yang bersyukur. Maka kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengeluh, jangan kufur, jangan tidak bersyukur, harus bersyukur. Kemudian yang kedua adalah kita harus memberikan kabar gembira. Kita harus umumkan kabar gembira ini kepada sanak saudara kita, pada saudara kita sesama muslim, kepada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Kabarkan atas kelahiran anak kita ini. Ya, sebagaimana hal ini
dijelaskan, diterapkan di dalam syarat Islam. Dijelaskan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Nabi Zakaria. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya Zakaria, inna nubasyyiruka bighulamin ismuhu Yahya." Wahai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan kelahiran seorang anak yang bernama Yahya. Kita tahu bahwa Nabi Zakaria beserta istrinya itu tidak diberikan anak sampai usia tua, sampai rambutnya beruban, sampai tulangnya lemah, mustahil untuk bisa mendapatkan anak. Tapi tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala memberikannya atas doa Zakaria. Atas doa Zakaria, "Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin." Ya Rabbku, la tadharni fardan. Jangan tinggalkan aku dalam keadaan sendiri. Wa anta khairul warithin, dan engkaulah yang maha memberikan rizki, yang mewariskan rizki, sebaik-baik pewaris. Ini doa yang terus dipanjatkan oleh Nabi Zakaria sehingga Allah kabulkan doanya. Dan kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan anak itu kepada Nabi Zakaria, Allah mengatakan, "Inna nubasyyiruka." Kami memberikan kabar gembira. Nah, ini jadi memberikan kabar gembira. Kelahiran seorang anak adalah kabar gembira yang harus kita sampaikan. Kemudian dalam ayat yang lain yang berkaitan tentang Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mar'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub." Dan istrinya berdiri di balik tirai, lalu dia tersenyum, maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak, dan dari Ishak akan lahir putranya yang bernama Yaqub. Kondisinya hampir sama dengan Nabi Zakaria, di mana Nabi Ibrahim bersama istrinya yaitu Sarah itu tidak diberikan anak sampai tua. Nabi Ibrahim terus memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau secara medis dalam usia tua itu kemungkinan lahir itu sangat-sangat kecil sekali. Bahkan dikatakan tidak mungkin lahir kalau sudah tua. Namun hal ini tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala memberikan itu kepada Nabi Ibrahim, itu istrinya. Dan akhirnya diberikanlah anak yang bernama Ishak, dan dari Ishak itulah kemudian lahir lagi yang bernama Yaqub. Namun syahidnya adalah apa? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan fabasyarnaha, fabasyarnaha, sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran anak. Jadi kelahiran anak ini kabar gembira yang harus kita sampaikan, kabar gembira ini kepada sanak saudara kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita. Nggak boleh malu, kita harus sampaikan. Ini kabar gembira. Ini juga yang dimaksud dengan tahadduts bin ni'mah. Kita membicarakan tentang nikmat Allah, kita umumkan nikmat Allah ini kepada yang lain. Ini bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti orang-orang jahiliyah terdahulu. Orang-orang jahiliyah terdahulu itu pilih-pilih. Jadi kalau anak laki-laki bahagia, tapi kalau anak perempuan nggak bahagia. Justru kalau anak perempuan, kalau yang lahir adalah anak perempuan, itu mukanya merah, malu, bahkan disembunyikan, bahkan sampai dikubur hidup-hidup. Nah, kita jangan seperti itu. Kita harus bersyukur, harus bahagia. Baik anak itu laki-laki atau perempuan yang Allah berikan, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri, yang harus kita banggakan. Dan kita harus sampaikan kabar gembira ini. Jangan seperti orang-orang jahiliyah terdahulu, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza busyira ahadun bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim." Wa idza busyira ahadun bil untha, dan ingatlah ketika mereka diberikan kabar gembira kelahiran seorang perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan, wajahnya menjadi merah. Wajahnya menjadi merah, menahan malu. Jadi bagi mereka itu apa?
kelahiran anak perempuan di dalam keluarganya itu adalah aib, tidak layak, karena akan mencoreng nama baik keluarganya, nasabnya. Karena bagi mereka perempuan itu nggak ada manfaatnya, perempuan itu yang ada memberatkan saja, sehingga mereka mereka marah kalau diberikan anak yang lahir itu adalah perempuan, marah. Sehingga apa ayat selanjutnya? Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih. Mereka menyembunyikan anaknya ini yang perempuan ini dari kaumnya, ya, nggak mau kaumnya itu tahu kalau dia ya kelahiran anak perempuan. Karena kenapa? Karena anggapannya ini adalah kabar buruk bagi dia, sehingga nggak boleh tahu. Ya. Selain itu Pak, ayumsiku wa ala hunin, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah ya mereka ingin menanggung kehinaan itu? Artinya bertanya, apakah karena anak perempuan ini kamu jadi hina dan kamu menanggung kehinaan ini? Artinya Allah membantah pernyataan itu. Itu tidak membuat kamu hina. Justru dengan seperti itu membuat kamu hina. Am yadusu fitrah, ataukah apakah mereka itu menguburnya hidup-hidup? Dan mereka melakukan itu, mengubur hidup-hidup bayi perempuan, karena mereka tidak senang dengan bayi yang terlahir perempuan. Ya, maka ala sa'ama yahkumun, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Betapa buruknya ya keputusan tersebut, ya, yang mereka tetapkan itu. Apa sangkaan mereka itu? Anggapan mereka itu adalah sangat buruk. Ini menunjukkan buruknya ya akhlak mereka. Oleh karena itu, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh pilih-pilih. Baik yang terlahir itu adalah perempuan ataupun laki-laki, kita wajib bersyukur, wajib bahagia, wajib kabarkan kabar gembira ini kepada ya manusia yang lain, pada saudara kita sesama muslim. Jadi syukur, bahagia, dan kabarkan berita gembira ini. Kemudian kita ya sebagai orang lain, ketika mendapati kabar ya teman kita, sahabat kita ya lahiran, maka apa sikap kita? Nggak boleh benci, nggak boleh marah, nggak boleh musuh. Baru lahir satu, gitu kan? Saya ini kapan? Sehingga tumbuh rasa benci. Nah ini jangan sampai. Justru apa yang harus kita lakukan? Yaitu mengucapkan selamat, mendoakan. Jangan benci, jangan hasad, apalagi sampai nyari-nyari dukun supaya yang menyantet dia. Ini bukan ajaran Islam. Kita harus ucapkan selamat, bukti kesolidaritasan kita kepada sahabat kita. Ya, bukti persahabatan kita itu dengan ucapan selamat. Ucapkan selamat dan doakan, sebagaimana ini dilakukan ya oleh ulama salaf, diantaranya Hasan Al-Basri, ketika yang mendapati seorang yang kelahiran seorang anak, ada seorang laki-laki yang kemudian datang ya, sehingga dia mengucapkan selamat, semoga nanti dia menjadi penunggang kuda ya. Hasan Al-Basri tidak suka dengan ucapan seperti itu, karena ini bukan doa yang baik. Maka orang tadi bertanya pada Hasan Al-Basri, terus apa yang kita ucapkan wahai Hasan Al-Basri? Hasan Al-Basri kemudian menjawab, katakanlah, burika fil mauhubi wa syakartal wahiba wa ruziqta birrahu wa balagha asuddahu. Semoga Allah memberkatimu dengan kelahiran anakmu, semoga engkau bersyukur pada Rabb yang menganugerahkannya, semoga engkau mendapatkan anak yang berbakti, dan semoga anakmu tumbuh menjadi dewasa. Jadi burika fil mauhubi wa syakartal wahiba wa ruziqta birrahu wa balagha asuddahu. Ini yang bisa kita ucapkan, ya selamat ini atau doa ini kepada saudara kita yang ya mendapatkan kelahiran ini. Atau dengan doa yang lain, ja'alahu Allahu mubarakan alaika wa ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Atau doa-doa yang lain yang menunjukkan ya mengarah kepada doa yang baik. Karena pada
dasarnya tidak ada doa khusus yang Nabi SAW ajarkan tentang doa atas kelahiran anak ini. Hanya saja ada athar ini yang bisa kita terapkan. Akan tetapi kita tidak boleh menjadikan doa ini menjadi rutinitas doa kita. Kita bebas mau doa apa saja karena tidak ada ya dalil khusus berkaitan dengan mendoakan orang yang baru lahiran atau anak yang dilahirkan pada saat itu. Ya, jadi bebas saja doanya, nggak mesti yang tadi saya sampaikan. Jadi kita mendoakan atas kelahiran seorang anak tersebut. Kemudian kita juga ya memberikan hadiah kepada sahabat kita yang baru lahiran ini. Hadiah kepada sahabat kita. Ya, apa saja hadiahnya yang membuat ya itu menyenangkan ya baginya. Sebab hadiah atas kelahiran bayi jelas akan menyenangkan keluarga bayi yang baru lahir dan akan menimbulkan nuansa gembira serta mempererat tali kasih ikatan persatuan antara sesama kaum muslimin. Jadi hadiah ini mengeratkan hubungan kita bersama ya saudara kita ini. Jadi yang pertama bersyukur bagi ya yang keluarga yang melahirkan, bersyukur, kemudian berbahagia menyampaikan kabar gembira, dan kita yang mendengarkan kabar gembira tersebut mendoakan, ucapkan selamat, mendoakan dan memberikan hadiah. Ini yang diajarkan di dalam agama Islam. Ini saja yang bisa saya sampaikan, yang mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Hadanallahu wa iyyakum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.